الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله سيد السادات، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. Hadirin yang hadir dalam majlis Tazkiyatun Nafs pada hari ini tanggal 20 Rabiul 1445 Hijriah, bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 4 November 2023. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini kita terus diberikan nikmat yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat ini patut kita syukuri. Kita terus merasakan hadirnya nikmat itu, dan tentu nikmat terbesar yang harus kita syukuri adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Berikutnya ada nikmat sehat dan nikmat waktu. Karena mungkin di antara saudara-saudara kita hari ini ada yang berhalangan untuk hadir dalam majelis ini, padahal sudah berniat untuk hadir, tapi qadarullah misalnya diberikan ujian sakit atau keletihan ya, karena ada suatu kegiatan tertentu, maka kita yang hadir di sini patut bersyukur diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat dan juga waktu. Karena banyak yang sebagian besar manusia ya kebanyakan lupa dengan doa nikmat ini. Makanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang sering dilalaikan ya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu ya, atau kesempatan. Yang kedua tentu kita sama-sama untuk selalu sering-sering membiasakan banyak-banyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau yang setia hingga hari kiamat, dan semoga kita termasuk di antara golongan umat Nabi Muhammad tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak-bapak dan Ibu-ibu jamaah kajian Tazkiyatun Nafs pada hari ini, sebelumnya saya sampaikan bahwa kajian hari ini tentu seyogyanya adalah disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Taufik Haris Lubis LC hafizahullah taala, akan tetapi hari ini beliau berhalangan untuk menyampaikan kajian, sehingga saya dititipkan untuk menyampaikan apa yang telah beliau siapkan materinya seyogyanya, karena beliau akan menyampaikan. Maka mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian hadirin jamaah kajian Tazkiyatun Nafs, saya hanya menyampaikan ya apa yang telah disiapkan yang ingin disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Taufik Haris Lubis LC. Semoga beliau diberikan kemudahan, kesehatan, sehingga apapun urusannya dilancarkan dan tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehingga nanti segera bisa berkumpul bersama kita lagi insyaallah. Syukran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya juga sempat menolak ketika ditugaskan oleh beliau, akan tapi penolakan saya tidak diterima ya. Karena apa? Karena saya pikir di sini banyak guru-guru kita yang lain ya, Masya Allah. Di sini ada Ustaz Muhammad Mus'ab ya, guru kita bersama,
juga ada ustazah-ustazah yang luar biasa. Juga kita banyak belajar dari mereka semua, ya, guru-guru kita semua. Jadi yang saya sampaikan ini adalah titipan materi dari beliau dan nanti kita sama-sama belajar. Apa yang saya baca itu juga adalah pelajaran buat saya sendiri. Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai tema yang kita baca ya hari ini, bahwa hari ini ya kita akan mengkaji bagaimana sikap kita yang sejatinya sebagai seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Terhadap muslim yang lainnya, maka kita hendaklah peduli, memiliki rasa kepedulian, memiliki rasa persaudaraan, kebersamaan, ya. Dengan begitu kita ikut memperhatikan, ikut mengikuti perkembangan, ya, ikut kepo, ya, kalau sekarang itu dengan apa yang terjadi ya terhadap saudara-saudara kita muslim dimanapun berada, yang terdekat dengan kita sehari-hari bersama kita, atau yang berada di belahan bumi yang lainnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hadis nanti akan kita baca bersama. Namun sebelum itu ada satu ayat di dalam Al-Quran yang tadi juga Masya Allah ya sudah dibacakan oleh qari kita Ustadz Yoga Yuligar di dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, ikhwah. Fa aslihu baina akhawaykum. Karena itu damaikanlah di antara kedua saudaramu apabila ada perselisihan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kamu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini kita temukan dalam surat Al-Hujurat, surat yang ke-49, dan surat ini urutannya ya, sebelumnya ada surat Al-Fath. Di dalam surat Al-Fath itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kaum mukminin saat itu para sahabat ketika mereka meraih kemenangan. Ya, ayat pertamanya dan seterusnya kita sering dengar, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan kepadamu ya wahai Muhammad dan orang-orang bersamamu, fathan mubina, kemenangan yang sangat nyata. Dan seterusnya ya di dalam ayat atau surat Al-Fath itu. Kemudian setelahnya ya urutan di dalam Al-Quran itu adalah surat Al-Hujurat, di mana di dalam surat Al-Hujurat ini berisikan adab-adab bagaimana seorang muslim, seorang mukmin berinteraksi dengan sesama mukmin lainnya. Tidak sedikit para mufassirin ya menyebutkan bahwa surat Al-Hujurat itu berisi al-adab al-ijtimaiyah, adab-adab sosial, adab-adab pergaulan, bagaimana kita berinteraksi kepada sesama manusia, wabil khususnya lagi adalah kepada sesama kaum mukminin. Makanya di antara di tengah-tengah surat Al-Hujurat itu
ya di ayat 10 ini ditegaskan, ya, di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 ini, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya ya orang-orang mukmin itu bersaudara. Di antara sekian banyak tafsir, ya saya mohon izin menyampaikan tafsir Al-Munir, ya, yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah taala, yang sekitar 10 tahun ya yang lalu meninggal dunia. Beliau adalah seorang ulama di Syria atau di Suriah. Banyak sekali kitab-kitab yang beliau tulis. Salah satu kitab yang fenomenal adalah Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, ya, yang menjadi rujukan banyak sekali ya para ulama hari ini, karena meliputi ya fikih yang sangat komprehensif. Kemudian beliau juga menyempatkan menuliskan tafsir, ya, sebelum kemudian beliau wafat, ya, yaitu tafsir Al-Munir. Di dalam tafsir ini ketika menjelaskan ayat 10 dari surat Al-Hujurat, ya, beliau mengcapture ayat yang ingin beliau tafsirkan itu dari ayat 9. Jadi bukan ayat 10 sendiri, dan itu biasa kita temukan dalam kitab-kitab tafsir. Biasanya tidak satu ayat tafsir, tidak. Kecuali yang tafsirnya ringan dan mudah, praktis, ya itu banyak kita temukan, bahkan di aplikasi, ya di aplikasi handphone juga banyak. Akan tapi kalau tafsir-tafsir yang besar seperti tafsir Ibnu Katsir atau tafsir-tafsir lainnya, itu mereka mengambil tema, mungkin ada 3 ayat yang masih berkaitan, kemudian baru ditafsirkan. Nah, di sini beliau mengcapture dari ayat 9. Dan di atas ayat 9 itu kita temukan ada ayat 8 dan ayat 7. Ya. Di ayat 7 itu kita juga sering menemukan dan sering mendengarkan kajiannya tentang tabayun, ya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, seandainya datang seorang fasik kepada kalian membawa berita, fatabayyanu, maka tabayyun dulu, cek, ya, klarifikasi, agar kita tidak, ya, menangkap berita itu dengan pemahaman yang salah sehingga terjadi kesalahpahaman, ya, antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, kemudian melahirkan sikap kita yang salah dan keliru sehingga kita menyesal dengan sikap itu akibat tidak mengklarifikasi berita yang kita terima. Nah, wabil khusus, ya, di ayat 9 ini, ya, sebelum ayat 10 itu ada, ya, arahan atau petunjuk ketika terjadi perselisihan antara 2 kelompok kaum mukminin. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Ini ayat 9-nya, Pak, ya. Apabila terjadi perselisihan, ya, di antara 2 kelompok dari kaum mukminin, bahkan mereka berseteru, bahkan bisa sampai saling berperang, fa aslihu bainahuma, maka wajib untuk, ya, diislah, ya, ditengahi, jangan sampai dibiarkan. Kenapa? Karena yang terjadi antara kaum mukminin, dan ini lebih besar dampaknya karena perselisihan itu sudah terjadi, ya, antara 2 golongan, 2 kelompok dari kaum mukminin. Nah, saya tidak jelaskan semuanya karena kita akan fokus di ayat 10. Sedangkan di ayat 10 Allah Subhanahu wa taala mengulangi kalimat atau islah itu. Fa aslihu baina akhawaykum. Setelah dijelaskan bahwa sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka lakukanlah islah terhadap 2 saudaramu, baina akhawaykum. Jadi kalau di ayat 9 tadi 2 kelompok. Kalau kelompok kan berarti besar, ya. Ini kelompok besar, mungkin ada ribuan orang atau ratusan. Di sini juga sama, dan mereka berseteru. Artinya ini sudah pelik.
Nah, di ayat 10 dari ruang yang terkecil, dari hulu ya, kalau sekarang menyebutnya hulu ke hilir, hulunya itu di perselisihan antara dua orang. Jadi kalau kita menemukan saudara kita berselisih ya, berbeda pendapat, kemudian menajam gitu ya perseteruannya, dan ini masih pada level antara satu orang dengan satu orang lainnya, maka segera fa aslihu baina akhawaikum. Kenapa? Ini kalau dibiarkan akan merembet menjadi perseteruan antara dua kelompok. Ya. Jadi berawalnya dari perseteruan antara satu orang dengan satu orang lainnya, sesama kaum mukminin. Maka segera lakukan islah, ya. Fa aslihu baina akhawaikum. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam tafsir Al-Munir ya, bahwa persaudaraan ya yang ditumbuhkan berdasarkan keimanan itu adalah persaudaraan yang lebih kekal dan abadi dibandingkan persaudaraan hanya karena hubungan darah. Kenapa? Karena ikatan ya persaudaraan antara sesama kaum mukminin itu diikat oleh yang namanya iman, diikat yang namanya akidah, dan ini abadi ya. Di dalam tafsirnya Dr. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan ikhwatun fid dini wal aqidati wal iman al mujib lil hayatil abadiyah. Jadi hubungan persaudaranya karena agama, karena akidah dan juga iman. Yang mana semua ini adalah sesuatu yang wajib ada pada kehidupan kita dan bersifat selamanya sampai akhir hayat kita. Fal ukhuwatu fid din aqwa wa adwam min ukhuwatin nasab was shadaqah. Persaudaraan karena agama, ya, karena ikatan akidah dan keimanan tadi itu lebih kuat, ya. Wa adwam, dan lebih abadi, long lasting, terus ya, tidak hanya sebentar saja, tidak hanya sementara. Min ukhuwatin nasabi was shadaqah, dibandingkan dengan persaudaraan karena nasab, ya, keturunan, ya, karena adanya hubungan darah atau bahkan pertemanan, wassadaqah. Karena hari ini kita menemukan orang-orang bersaudara itu bukan hanya karena faktor hubungan darah, tetapi karena pertemanan yang sangat akrab, ya, satu chemistry katanya, atau kata sekarang disebut bestie, ya. Kalau dulu soulmate, ya. Generasi Y mungkin nyebutnya soulmate. Kalau generasi Z bilangnya bestie. Ya. Nah, semua itu nanti, ya, endingnya kita nggak tahu. Bisa jadi mereka saling mengasihi dan saling menyayangi di dunia, tapi justru di akhirat nanti saling berseteru, ya, saling memvonis, saling berkelahi. Ya, di dalam Al-Quran juga disebutkan al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqun. Orang-orang yang di dunia itu saling mengasihi, saling menyayangi, apakah karena hubungan darah atau karena pertemanan, nanti di akhirat bisa jadi menjadi musuh, ya. Kecuali, ya, itu tidak akan terjadi kecuali, ya, kepada orang-orang yang bertakwa, illal muttaqun. Jadi yang akan menyelamatkan kita ini adalah akidah kita, iman kita. Itulah yang akan menyatukan kita. Dan kita banyak temukan dalam sejarah bagaimana para nabi, ya, para nabi dan rasul mendapat perintah berdakwah, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang menyambut panggilan dakwahnya itu justru adalah kebanyakan orang lain. Ring satu yang terdekat di antaranya, keluarganya, anaknya, istrinya, justru tidak ikut dakwahnya para nabi. Ada juga yang ngumpul semuanya, ada, ya. Tapi ada juga yang
diuji, ya justru musuh terbesarnya adalah kerabatnya sendiri. Kita lihat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam ya berdakwah siang dan malam. Inni da'awtu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Kata Nabi Nuh, siang dan malam ya mendakwah kepada kaumnya, tapi justru mereka kabur, gak ada yang mengikuti dakwahnya, termasuk anaknya. Digambarkan ketika ya datang banjir bandang yang besar, azab dari Allah SWT kepada kaum itu, dan Nabi Nuh sudah jauh-jauh hari ya disuruh untuk menyiapkan kapal untuk menyelamatkan mereka dari azab itu, tapi ternyata anaknya sendiri nggak ikut naik perahu itu, nggak ikut naik kapalnya ya. Bahkan ada dialog ya, dialog antara Nabi Nuh dengan anaknya ya. Ya bunayya irkam ma'ana, irkab ma'ana, ayo ikut bersama kami naik kapal ini ya, naik kapal ini. Tapi apa kata anaknya? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', saya akan berlindung ke atas gunung, ke atas bukit yang akan melindungiku dari air ini ya. Mereka nggak mau naik ya. Anaknya sendiri nggak mau naik, dan akhirnya apa? Berpisah. Boro-boro di akhirat, di dunia saja sudah berpisah Nabi Nuh alaihissalam dengan anaknya gara-gara tidak ada hubungan akidah, padahal ada hubungan darah. Jadi walaupun kita punya hubungan darah ya, persaudaraan, kekerabatan kita di keluarga, nanti di akhirat ya kalau tidak ada ikatan akidah maka akan mungkin berpisah walaupun ada ikatan darah. Sedangkan orang yang diikat dengan ukhuwah, persaudaraan, dilandaskan dengan akidah, maka di akhirat akan kekal dan dikumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kita berharap ya kita termasuk orang-orang yang dikumpulkan dalam ikatan akidah. Kita mungkin berbeda pendapat, kita mungkin sering berselisih paham ya. Akan tetapi kalau sudah urusan akidah ya, ketika datang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ketika datang nasihat-nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita katakan sami'na wa ata'na. Kita tinggalkan semua kepentingan pribadi kita itu, kita utamakan ya panggilan akidah dan iman kita. Kaum muslimin ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam kaidah bahasa Arab ya, ini juga kita temukan ada namanya adatul hasri. Innama ya artinya pengkhususan bahwa yang bersaudara itu dengan persaudaraan sejati dan hakiki, ikhwatun, itu hanya akan terjadi pada orang-orang yang beriman saja. Innamal mu'minuna ikhwatun. Innama di sini kalau dalam bahasa Arab namanya adatul hasri, yaitu apa? Hanya, ada kata-kata hanya. Hanya orang-orang beriman saja yang betul-betul secara hakiki akan. Tadi sudah kita jelaskan, ada persaudaraan yang karena hubungan darah, kerabat, keluarga, ada persahabatan bahkan, tapi itu tidak hakiki. Ya. Nah, kita berharap menganugerahkan kepada kita bisa dapat dua-duanya. Hubungan di keluarga kita harmonis dengan dan pertemanan, dan juga ditambah dengan ukhuwah. Persaudaraan kita tuh dibingkai dengan bingkai akidah. Insyaallah. Nikmat yang mahal harganya. Sama-sama di dunia dan nanti juga bersama-sama dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surganya. Ini adalah anugerah yang terbesar. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'an lafa baina qulubikum bi ni'matihi ikhwana. Masyaallah. Dalam surat Ali Imran ya, Allah SWT mengatakan, dan ingatlah nikmat Allah ya, di mana kalian dulu bermusuh-musuhan, kemudian ketika sudah menyatu dengan akidah, dengan iman, maka kalian kemudian disatukan hatinya ya. Fa'allafa baina qulubikum, Allah menyatukan hati-hati kita ini
menjadi menyatu hati kita, ya, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan kita dengan nikmat Allah itu menjadi orang-orang yang bersaudara. Dan ini mahal sekali harganya. Mahal sekali harganya. Kenapa saya katakan mahal? Karena buktinya Nabi saja, kurang mulianya apa seorang Nabi dan Rasul, tapi nggak mampu membeli, ya, sesuatu yang spesial ini. Apa? Dikumpulkan dalam persaudaraan yang dibimbing dengan akidah, iman, dan Islam. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana sedihnya ketika pamannya Abu Thalib meninggal dunia. Kurang apa lagi perjuangan Abu Thalib itu membackup dakwah Rasulullah. Sebagai seorang tokoh di Quraisy, orang-orang Quraisy itu nggak berani nyentuh Nabi Muhammad, nggak berani untuk mengusiknya lebih jauh. Kenapa? Masih segan karena ada pamannya Abu Thalib. Masih segan ada istrinya Khadijah binti Khuwailid yang juga adalah seorang wanita yang mulia. Tapi ketika kita tahu di Amul Huzni, tahun kesedihan, ketika di tahun yang sama istrinya meninggal, kemudian pamannya juga meninggal, maka betapa sedihnya Nabi Muhammad SAW. Tambah sedihnya lagi adalah pamannya meninggal tidak sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masya Allah. Jadi mahal banget. Nah, jadi kita syukur kalau kita ada panggilan, masih terpanggilan. Ini anugerah yang sangat mahal, berharga. Kemudian dalam hadis ini, ya, berikutnya, ya, di hadis-hadis berikutnya kita akan menemukan adab-adab, ya, bagaimana adab kita kepada sesama kaum muslimin. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim. Muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yakhunuhu wa la yakdzibuhu wa la yakhdhuluhu. Seorang mukmin itu tidaklah patut untuk mengkhianati, berdusta, atau menghina dan merendahkan saudaranya yang lain. Kullul muslim 'alal muslimin haram. Ya. Kita dengan sesama muslim ini itu haram untuk melakukan apa? Pertama, untuk menyakiti kehormatannya, haramun 'irduhu wa maluhu, dan hartanya. Maksudnya apa? Harta saudara muslim ini haram untuk kita ambil. Haram untuk mengambil hak saudara kita. Wadamuhu, dan juga haram untuk menjatuhkan atau menumpahkan darahnya. Jadi jangan sampai terjadi pembunuhan misalnya, ya, membunuh saudara muslim sendiri itu haram. Ya. At-taqwa hahuna. Kemudian Rasulullah menyambung, ya, sabdanya dengan mengatakan at-taqwa hahuna, sambil menunjukkan, ya, mengarahkan kepada dadanya 3 kali. At-taqwa hahuna, ketakwaan itu adanya di sini, ya, di dalam dada. Bihasbi mri'in minasyarri an yahqira akhuhul muslim. Ya, sudah disebut, ya, sebuah kejahatan muslim itu, ya, kerap atau sering menghina saudara muslim yang lainnya. Jadi nggak pantas kita itu, nggak pantas kita merendahkan kita yang lain. Nggak ada yang sempurna di muka bumi ini. Apakah ketika kita menghina saudara muslim yang lain, apakah kita merasa kita sudah sempurna? Ya, maka nggak pantas. Apalagi apa? Apalagi ini sesama muslim, kita sudah disatukan oleh akidah Islam. Baik. Yang berikutnya, bagaimana kepedulian kita terhadap muslim yang lain? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan beban seorang muslim di dunia atau seorang mukmin, maka Allah pasti akan meringankan bebannya pada hari kiamat. Wa man yassara an mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan, meringankan
ya, atau memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan, Allah pasti akan memberi dia kemudahan di dunia dan akhirat. Ya. Sabda Nabi SAW, yassiru wa la tu'assiru. Kalau urusan sesama kaum muslim itu seharusnya kita permudah. Yassiru, permudah, jangan persulit. Ya, kenapa? Dengan begitu ya kita akan mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Waman satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya muslim, maka dia juga akan ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Ya, seperti yang tadi kita sampaikan, kita tahu bahwa kita punya aib, ya, rahasia yang malu kalau ketahuan orang lain. Rahasia yang jijik kadang orang kalau tahu aib itu, maka kita sebagai seorang muslim patut untuk menutupi aib tersebut. Kenapa? Ini kita sesama muslim. Justru kalau aibnya terbongkar, kita orang muslim juga, ya. Jadi kayak satu kesatuan gitu. Kalau kita bongkar aibnya, kita seperti membongkar aib kita sendiri. Maka di sini diajarkan agar kita menutupi aib ya saudara kita muslim yang lainnya. Dengan begitu Allah akan menutupi aib kita. Ya. Kadang-kadang kita nggak sadar kita sendiri juga punya aib. Ya. Hanya Allah yang tahu. Ya, aib masing-masing kita. Karena Allah tidak bongkar aib itu. Tapi kalau kita gencar membuka aib orang lain, na'udzubillah, jangan-jangan juga nanti Allah akan bongkar aibnya. Ya. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Dan Allah SWT selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Ya, hadis riwayat Muslim. Jadi, masya Allah, ya, kita sebagai seorang mukmin yang tadi sudah dikumpulkan dalam akidah ini, ya, seiman, ya, seislam, sudah sepatutnya untuk saling menolong, saling memudahkan, saling menutupi kekurangan, ya, saling membantu. Ya, dengan begitu kita akan mendapat pertolongan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hadis ini, ya, Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa nahana an sab'in. Kata Barra bin Azib berkata bahwa Rasulullah merintahkan kami melakukan 7 perkara dan melarang kami dari 7 perkara. Apa 7 perkara yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Ya, yang pertama adalah amarona bi'iyadatil marid. Ya, yang pertama hitung ya, nanti ada 7. Yang pertama, beliau merintahkan kami untuk menjenguk orang yang sakit. Jadi kalau ada saudara kita yang sakit, sangat dianjurkan ya kita untuk menjenguknya, memberikan dukungan moral ya, semoga cepat sembuh ya, kita sambil kita doakan, maka itu sebuah sokongan ya, sebuah dukungan dari saudara muslim yang akan meringankan ya penderitaan saudara kita tadi yang sedang sakit. Wa itba'il janazah, dan Rasulullah juga mengajarkan kami untuk mengiringi jenazah. Artinya apa? Kalau ada jenazah itu kita ikut nganter sampai pemakaman. Ya. Nganter sampai pemakaman. Dan ini adalah salah satu dari 4 kewajiban kita terhadap muslim yang meninggal dunia. Ada 4 ya. Dan ini fardu kifayah hukumnya. Yang pertama apa? Kalau ada muslim yang meninggal, yang pertama adalah memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Nah, di dalam hadis ini secara khusus menguburkan atau ikut ke pemakaman, ikut mengantarkan jenazah ini, itu salah satu yang diajarkan oleh Nabi SAW ya kepada saudara muslim kita lainnya. Yang ketiga apa? Wa tashmitil atis. Tashmitil atis, yaitu kalau ada saudara kita yang bersin, maka kita hendaknya mendoakannya dengan syarat. Jadi ada syarat dan ketentuan berlaku ya, SNK. Apa itu? Yang bersin harus alhamdulillah dulu.
Ini kadang saya juga bingung ya, ada teman sebelah bersin. Nunggu dia bilang alhamdulillah. Kok nggak bilang alhamdulillah gitu ya. Kenapa? Karena pas dia bilang alhamdulillah, kita doakan yarhamukallah. Habis itu yang bersin bisa doain balik kepada yang mendoakan, yahdikumullah atau yahdikallah wa yuslihu balakum atau yuslihu balakum. Nah, ini kan asik ya. Kita lagi bersaudara. Ini kita bayangkan kalau kita lagi berantem ya. Ini lagi berantem nih. Tiba-tiba salah satu ada yang bersin. Lagi berantem, salah satu ada yang bersin. Terus karena dia bilang alhamdulillah. Ya, temannya ini bilang ya rahmukallah. Semoga Allah merahmatimu. Habis itu dia doain balik, yahdikallah wa yuslihu balakum. Akhirnya apa? Enggak jadi berantem berarti ya. Udah damai aja kita ya. Kenapa? Karena udah saling mendoakan. Masya Allah. Ya. Nah, cuman makanya yang bersin juga harus ngeh ya. Segera kalau kita bersin disunahkan langsung mengucapkan alhamdulillah. Bahkan secara medis kan, kenapa kita bilang alhamdulillah? Bersin itu sebenarnya nyaman nggak? Bersin itu sebenarnya nyaman nggak? Tergantung ya. Kan sering bersin itu juga ya kalau bahasa sekarang ngeprank ya. Jadi udah nggak jadi gitu ya. Nah gitu, itu kan nggak nyaman sebenarnya. Cuma kalau jadi bersin, masya Allah, kita ucapkan alhamdulillah. Karena secara medis itu sedang mengeluarkan penyakit ya, atau mengeluarkan racun-racun. Makanya bersin juga hati-hati, jangan di depan muka saudaranya ya. Harus menunduk ya, ditutup ya dengan tangan atau dengan tisu misalnya hari ini. Ya. Dan ucapkan alhamdulillah. Nah ini perintah Nabi SAW, kalau ada teman kita yang bersin dan mengucap alhamdulillah, maka kita harus mendoakannya. Kemudian berikutnya apa? Ibraril qasam. Menunaikan sumpah. Awil muksim. Apa nih? Ibraril qasam awil muqassim. Yaitu ya, membantu saudara kita untuk memenuhi sumpahnya. Nah, jadi kita jangan main-main dengan sumpah. Jangan main-main dengan sumpah. Kenapa? Karena sumpah itu ya ada konsekuensinya. Dia harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi sumpah itu, maka harus ada tebusannya. Ada namanya kafaratul yamin. Ya, menebus sumpah yang enggak dipenuhi itu ada apa namanya? Ada dendanya. Ada yang harus dibayar. Ya. Maka hati-hati kalau bersumpah. Dan ketika bersumpah pun ada adabnya. Kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, demi Allah. Enggak boleh pakai demi yang lain. Jangan sampai bersumpah ya demi matahari dan bumi. Demi langit dan bumi. Bahkan ada yang bersumpahnya demi cintaku padamu. Nah, ini bahaya. Jadi bersumpah itu hanya boleh dengan nama Allah Subhanahu wa taala, demi Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sebaliknya. Karena Allah yang menciptakan segala sesuatu ini, boleh dia bersumpah ya. Walaili, demi malam. Was-samaa'i dzatil buruj, ya. Demi langit yang memiliki banyak bintang-bintang kejora dan seterusnya. Nah, kalau kita nggak boleh ya. Kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah, dan sumpah itu harus kita penuhi. Sama seperti nazar. Al-wafa'u binadri ta'ah wajibun. Memenuhi nazar ya. Itu wajib. Jangan sampai main-main ketika nazar kemudian dipenuhi apa permintaannya, dia lupa menunaikan nazarnya. Hati-hati ya. Kecuali nazarnya itu untuk keburukan. Nah, itu nggak boleh ya, jangan dipenuhi. Nggak perlu ditunaikan. Tapi kalau ketaatan maka wajib. Walaupun nazar ini ya ada mulahadhah, ada catatan dari para ulama, ya tidak recommended untuk sering-sering kita melakukan nazar. Boleh nggak? Boleh. Dalam syariat Islam ada nazar itu. Dalam fikih diatur ada nazar itu, ada teknisnya gimana, bagaimana cara menunaikannya, apa konsekuensinya ada. Tapi tidak direkomendasikan kita sering-sering bernazar. Kenapa? Ya, di antara alasannya para ulama mengatakan nazar itu seakan-akan kita ini bakhil, pelit. Paham nazar Pak ya? Misalnya saya kalau lulus dapat
beasiswa LPDP, Masya Allah, S3, Alhamdulillah di sini ada yang dapat ya. Saya akan memberi paket makanan untuk yatim 200 orang. Masya Allah, bagus gak tuh? Keren. Sodako mengasihi anak yatim, berbagi makanan, keren banget. Tapi kenapa kok harus nazar gitu? Kan nazar itu dipenuhi ketika yang diharapkan itu dipenuhi. Ketika dia nggak lulus dapat beasiswa LPDP itu, akhirnya apa? Dia nggak jadi sedekah kepada 200 anak yatim. Padahal mah kalau mau sedekah, sedekah aja, nggak perlu pakai nazar, kira-kira gitu ya. Tapi kadang nazar ini digunakan ya ketika seorang hamba tuh benar-benar minta kepada Allah sampai-sampai berjanji. Nah, mirip-mirip lah, kadang manusia juga gitu ya. Atau anak-anak sama orang tuanya ya. Ayah, bunda, mau dong dibeliin mainan gitu ya. Nah, bikin perjanjian tuh ya, minta beliin PS misalnya. Nanti kalau dibeliin, saya janji deh gini. Nah, itu mirip-mirip nazar tuh ya. Padahal kalau mau baik mah langsung aja, nggak perlu minta dulu ya. Jadi nazar tidak direkomendasi. Nah, kalau berjanji atau bersumpah dan sumpah itu sudah diucapkan, maka harus dipenuhi, dan kita sebagai seorang muslim ikut membantu saudara kita dalam menunaikan sumpahnya. Minimal apa? Ngingetin. Minimal apa? Ngingetin. Dulu ente pernah bersumpah ya, kalau begini maka kamu akan begini. Oh iya, maka wajib dia penuhi sumpahnya, jangan sampai nggak dipenuhi. Wa nasrul mazlum. Ya, yang keberapa nih? Ikut ngitung nggak ya? Menolong orang yang dizolimi. Menolong orang yang terzolimi. Kenapa? Karena orang yang terzolimi itu biasanya kondisinya lemah. Kondisinya lemah, tak berdaya. Mau melawan nggak bisa. Sedangkan dia menghadapi kondisinya saja sudah lemah banget ya, dan butuh perjuangan lagi untuk melawan kezoliman itu. Maka orang-orang yang dizolimi ini wajib kita bantu, wajib kita tolong. Wa ijabatud da'i, memenuhi undangan. Ini yang keenam. Jadi apabila kita diundang oleh saudara kita, maka sepatutnya kita hadiri undangannya. Diundang acara walimah, diundang acara sedekahan ya, diundang acara tasyakuran, diundang pernikahan ya, Masya Allah, diundang menikah, wajib ya kita berusaha untuk bisa hadir, karena ini bagian dari adab-adab kita kepada sesama muslim. Cuman yang heran, tiba-tiba berapa tahun berikutnya dia ngundang lagi pernikahan. Nah, kaget, bukannya dulu saya pernah menghadiri pernikahannya, kok ngundang lagi? Pasti cek, oh anaknya rupanya ya, sepupunya gitu ya. Jangan salah paham dulu nih siapa yang menikah ya, ternyata ya adiknya gitu ya, seperti itu. Nah, jadi memenuhi undangan juga salah satu adab kita kepada saudara kita muslim. Dan yang terakhir adalah ifsya'us salam, yaitu menyebarkan salam. Ketemu ya di jalan dengan saudara kita ucapkan assalamualaikum. Dan yang diberi salam juga wajib menjawabnya, waalaikumsalam. Dan disunahkan untuk menambah. Jadi jawaban itu harus lebih baik daripada yang mengucapkan. Kalau jawab salamnya assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau salamnya assalamualaikum warahmatullahi, jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salamnya udah lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka jawabannya minimal harus sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada ayatnya, idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian diberikan salam, maka jawablah salam itu ya bi ahsana minha, dengan yang lebih baik daripada yang dia ucapkan, atau minimal rudduha, minimal sama. Jangan sampai kebalik. Ada yang salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabannya waalaikumsalam. Nah, itu kurang. Nggak boleh, minimal sama. Dan kita kadang hari ini ya malu-malu ya, ngucapin salam tuh malu-malu. Paling malah menyapa dengan namanya, Kang, kemana Kang?
Kang badai kemana gitu. Padahal salam aja dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Baru nanya kabar atau menyapa dengan sapaan yang lain. Karena kita harus bangga dengan salam. Ya, karena salam ini adalah sesuatu yang isinya itu doa. Ya. Isinya kita mendoakan saudara kita. Dan saya pernah sampaikan kalau kita mendoakan orang lain, malaikat itu mengaminkan, kemudian mengatakan walaka bimithlin. Kamu juga dapat ya sesuatu seperti apa yang kamu doakan kepada saudaramu. Bagaimana dengan pola komunikasi hari ini ketika kita chat ya dengan saudara kita melalui misalnya aplikasi Messenger ya, WhatsApp atau yang lainnya, Telegram. Apakah harus salam juga, Ustaz? Harus nggak? Ya. Ya, kalau dalam percakapan itu pertama kali kita mau buka nih, itu tentu ya akan lebih baik kalau kita salam ya. Assalamualaikum, nanti jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Bahkan kalau kita capek ya malas ngetik, sekarang udah dibantu banyak stiker ya, ada nggak tuh stiker waalaikumsalam, bagus lagi gambarnya. Jangan sampai ini orang udah salam kita jawab padahal cuma ngirim stiker aja nggak mau gitu. Masya Allah ya. Nah cuman saya pernah ketemu adalah punya ya rekan kerja yang dikit-dikit salam. Jadi kan assalamualaikum, udah saya jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Habis itu nanya pekerjaan ya, ini harusnya gimana Ustaz? Ya gini. Dan nih nanti setelah 2 jam berikutnya masih di hari yang sama salam lagi, assalamualaikum. Ya saya jawab waalaikumsalam, nanya ini lagi. Baru dikurang-kurang kira-kira sejam, lagi assalamualaikum lagi. Ini saya bilang kok salam mulu ya, kan chattingan masih 1 hari tuh kan? Ya. Tapi saya berhusnuzon bahwa dia melaksanakan perintah Nabi yaitu menyebarkan salam. Ya. Walaupun secara teknis mungkin kalau sudah ada percakapan sebelumnya langsung aja lanjutin nggak apa-apa ya, nggak perlu salam dulu. Ya. Allahu a'lam bishawab. Nah kemudian terakhir adalah apa yang terjadi hari ini ya di Palestina, dan mereka semua adalah saudara-saudara kita yang Muslim. Jadi sebenarnya kita kalau melihat update perkembangan ya sudah infonya sudah puluhan ribu nyawa yang hilang ya, nyawa yang dihilangkan oleh Zionis ya, dan kebanyakan mereka adalah dari anak-anak ya, dan wanita. Nah kita ketika melihat berita ini, seandainya saja berita itu bukan terjadi oleh kaum muslimin atau terjadi mungkin di Amerika atau di mana yang itu notabene misalnya orang-orang kafir sekaligus ya, kita pasti tetap nggak tega sebagai seorang manusia. Kita nggak mungkin menerima kondisi ini. Dengan mudahnya nyawa manusia melayang di bantai. Nah bagaimana ini yang terjadi oleh saudara kita sendiri, saudara muslim. Tadi kita bilang ini muslim ya, kita nggak mungkin diam saja. Minimal apa? Ada hati kita tergerak ya untuk membantu dengan doa, dengan menyebarkannya kepada orang lain, untuk ikut berempati, memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Walaupun secara bilateral, secara diplomasi politik juga penting untuk kita dorong. Ya. Karena kalau secara dukungan politik ini ya kita tidak lakukan, maka akan selamanya gitu-gitu aja. Ya. PBB itu seharusnya yang segera bergerak untuk menyelesaikan masalah. Nah, sedangkan yang di Palestina itu adalah wajar, mereka sedang berjuang mempertahankan tanah air mereka. Kalau ada yang nyinyir gitu ya terhadap orang-orang Palestina yang kenapa sih nggak pergi aja kan selesai, nggak bisa, ini tanah air mereka. Dulu orang-orang Israel itu, orang-orang Yahudi itu datang ke situ tuh numpang, bertamu. Mereka itu imigran yang datang ke situ untuk numpang tinggal di sana. Oh ya silakan. Tapi ternyata ketika sudah mulai banyak, ya kemudian sekarang menindas orang-orang Palestina. Jadi ini nggak benar gitu ya. Kok tuan rumah yang malah diusir?
seharusnya tamu yang pergi, seperti itu ya. Nah jadi ini hadis ya, riwayat Ibnu Majah, bahwa dari Maimunah ya, mantan budak Nabi, qalat, dia berkata, qultu ya Rasulullah, dia berkata kepada Rasulullah SAW, aftina fi Baitul Maqdis, berilah fatwa kepada kami tentang Baitul Maqdis, yaitu Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Qala ardul mahsyari wal mansyar. Baitul Maqdis itu adalah ya, al mahsyar wal mansyar, tempat nanti ya berkumpulnya manusia. Al mahsyar wal mansyar, tempat manusia berkumpul ya, dan juga menyebar. Kita tahu bahwa di Palestina itu banyak para nabi yang dulu hidup di sana. Di sana ada kuburan para nabi ya. Dan bahkan dari hadis ini banyak juga yang menyebutkan bahwa nanti padang mahsyar itu tempatnya di situ. Allahu a'lam ya. Artinya apa? Tanah Palestina memiliki kedudukan yang sangat penting. Utuhu fasallu fihi. Datanglah ke situ, kata Nabi SAW, dan sholatlah di dalamnya. Nah ini sebenarnya kita hari ini wajib ya, terutama mungkin ada yang hobinya traveling, suka jalan-jalan, suka healing. Dia sudah melis, sudah bikin tabungan untuk jalan-jalan ke sini. Nanti nabung lagi mau jalan-jalan ke sini. Maka dalam konteks ini seharusnya kita tuh pengen jalan-jalan ke Palestina. Untuk apa? Sholat di Masjidil Aqsa. Walaupun ya dalam konteks hari ini tentu tidak memungkinkan karena kondisinya seperti itu. Ya, artinya apa? Kita harus buat aman dulu kondisinya. Kita buat kondisi di sana tuh aman, tentram, damai, Palestina merdeka, ya. Baru kemudian kita bisa berbondong-bondong ke sana untuk apa? Jalan-jalan, sholat di Masjidil Aqsa, gitu ya. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan datanglah ke sana, fasallu fihi, dan sholatlah di dalamnya. Kenapa? Fa inna sholatan fihi ka'alfi sholatin fi ghairihi. Karena kalau kita sholat di Masjidil Aqsa, itu pahalanya seperti kita sholat 1000 kali di selain Masjidil Aqsa. Jadi pahalanya 1000 kali lipat dibandingkan sholat kita di tempat lain. Qultu ara'aita in lam astati an atahammala ilaihi. Kata Maimunah yang tadi bertanya, bagaimana wahai Rasulullah kalau saya nggak mampu ke sana? Saya nggak bisa ke sana. Maka beliau menjawab, ya qala fatuhdi lahu zaitan yusraju fihi, ya maka kamu bisa memberikan minyak, ya zaitan yusraju fihi, yang mana minyak itu ya bisa menyalakan lampu di Masjidil Aqsa. Maksudnya apa? Kita mensupport Masjidil Aqsa, kita ikut membantu agar Masjidil Aqsa itu apa? Tetap eksis. Ya. Ungkapan Nabi ini kan ibarat kalau seandainya Masjidil Aqsa itu gelap, nggak ada lampu di sana, ya gelap gulita, kan seakan-akan nggak ada kehidupan. Maka apa? Hidupkan Masjidil Aqsa. Minimal kamu beli minyak, memberikan minyak, ya untuk dari minyak itu bisa dihidupkan lampu atau pelita, ya di sana. Faman fa'ala dzalika fahuwa kaman atahu. Barang siapa yang mampu melakukan itu, kata Nabi SAW, maka ia seperti telah mendatanginya. Ya. Jadi jangankan sekarang, dahulu pun sahabat sudah memprediksi, jangan-jangan kami nggak bisa nih ke Masjidil Aqsa, nggak mampu karena keterbatasan dari dia sendiri, atau karena kondisi hari ini kita nggak mungkin ke Palestina. Kecuali ada tugas khusus ya untuk membantu saudara kita di sana. Tapi kalau mau jalan-jalan jangan ke sana dulu ya hari ini. Kondisinya nggak baik. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Kita kirim bantuan. Kita kirim bantuan. Jangan dikira bantuan kita yang cuma 10.000, 20.000 ketika ada kayak carikan donasi untuk Palestina itu nggak nyampe sampai ke sana.
Ya, sekecil apapun pasti akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesuai kemampuan dan tentu dengan keikhlasan. Jangan sampai banyak akan bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu. Kajian kita yang saya sampaikan dari apa yang telah oleh guru kita Ustadz Kiai Haji Taufik Hadis Lubis LC tentang untuk peduli terhadap sesama muslim dalam konteks Palestina hari ini, dan juga tentu sebagai seorang saudara juga perlu terus banyak belajar bagaimana agar hidup kita bisa rukun dengan sesama saudara muslim. Jangan sampai urusan dunia membuat kita lupa bahwa kita ini sebenarnya punya cita-cita untuk bisa kumpul terus di dunia dan di akhirat. Kumpul terus dalam bingkai akidah, ya. Baik di keluarga kita maupun sama di lingkungan tempat kita bekerja, di tempat kita tinggal, ya. Dan dengan itu kita mengharap Allah SWT meridhoi dan merahmati dan memudahkan segala urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Qulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap tidak ada pertanyaan ya. Nah, berat nih. Bagaimana tentang ajakan boikot? Ya, boikot itu kan adalah suatu tindakan. Tujuannya adalah sebenarnya ya dalam tanda kutip menakut-nakuti pihak-pihak yang sedang diboikot. Kenapa? Karena yang kita boikot ini kan pihak-pihak yang ada yang terang-terangan, ada yang juga secara tertutup mereka real membantu orang-orang Yahudi atau Zionis, ya, atau mempersulit ya kondisi di Palestina misalnya. Nah, mereka perlu kita boikot supaya apa? Ya mungkin endingnya akan menghancurkan ya aktivitas produksi mereka, benar-benar pilot gitu, rugi dan bangkrut. Tapi sebenarnya dalam perjalanan boikot ini bisa diteruskan atau tidak? Ini mohon dikoreksi, saya pernah mendengar ada McDonald. Ini kita sebut merek aja karena udah menyebar di mana-mana. McDonald itu salah satu termasuk yang menyokong bahkan memberikan makanan untuk para tentara-tentara Zionis ya Israel. Maka orang di seluruh dunia ya berbondong-bondong menyuarakan untuk memboikot McDonald. Tapi saya pernah baca McDonald yang di Malaysia, ya McDonald yang di Malaysia itu membuat pernyataan kepada publik bahwa kami tidak sama seperti yang di sana, kira-kira gitu. Maksudnya kan secara manajerial kita tahu McDonald itu kan franchise ya, pasti kan punya bos-bosnya. Nah bos-bosnya ini bisa saja dia secara local wisdomnya dia membantu justru membantu Palestina. Ada yang membuat buka donasi gitu untuk Palestina, memberikan bantuan kepada Palestina, atau dia menyumbangkan dari keuntungan dia untuk membantu Palestina. Artinya secara lokal-lokal itu ada gitu. Nah ini contoh saja. Bahkan kalau nanti kegiatan boikot ini membesar, pihak-pihak yang diboikot itu bisa saja kemudian mikir, kemudian insaf. Maksudnya apa? Sadar, kemudian menghentikan apa yang dituntut oleh publik, kemudian justru memberikan kepercayaan lagi kepada publik. Jadi boikot itu sebenarnya kita sedang negosiasi, tapi caranya seperti itu. Ini secara konteksnya, tapi secara subjektifnya kita tuh sedang memboikot itu adalah gerakan panggilan dari hati kita, keberpihakan kita. Dalam akidah itu namanya al-wal barra. Kita tunjukkan sikap kita nggak boleh netral. Enggak, saya dalam hal ini, dalam hal Palestina ini saya netral saja. Oh itu nggak bisa kita. Saya nggak berpihak kepada Palestina, saya nggak berpihak kepada Israel. Itu nggak. Apalagi seorang, kita harus keberpihakan kita, ya. Nah, jadi dengan menyuarakan boikot itu kita secara subjektif sedang mengeluarkan
aspirasi dari kita sendiri bahwa kita nggak bisa membiarkan itu terus, ya. Nah, kalau secara konteksnya tujuan boikot itu adalah untuk agar mereka menghentikan mereka lakukan. Nah, kalau tadi pertanyaannya bagaimana Ustaz di situ pegawainya, nah ini kan mirip-mirip kajian ketika orang mendiskusikan tentang rokok. Ya, rokok itu kan berbahaya. Saya di sini nggak mau rokok itu secara fikihnya halal atau haram. Saya nggak mau bahas di situ. Kita cuma mau bahas dari sisi manfaatnya rokok, apa mudarat kerusakan yang diberikan rokok dan apa manfaatnya. Ya, ya kita tahu bahwa pasti mudarat kerusakannya jauh lebih banyak berlipat dibanding manfaatnya. Nah maka ketika orang menyerukan untuk memboikot rokok juga kan ada yang mengeluarkan dalih, oh bagaimana nanti nasib para karyawan buruh yang di pabrik rokok itu kan jumlahnya itu puluhan ribu, ya bahkan ribuan misalnya. Maka kita nggak akan lihat ke situ. Kita yakin pasti ada solusi. Kita kalah, ya maksudnya dengan argumen seperti itu kita kemudian oh iya ya kasihan, ya udahlah nggak jadi boikot, nggak bisa, tetap aja di boikot. Ya, nanti mah solusinya pasti ada. Misalnya mereka di PHK, kita buka pekerjaan yang lain, ya. Kita buka cabang-cabang atau lahan pekerjaan yang lain, bisa saja, iya kan? Jadi jangan dibunturkan dengan begitu langsung mundur, nggak bisa. Pasti banyak solusi, yakin, ya. Yakin banyak solusi kalau kita siap ya meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Kan gitu. Kita meninggalkan sesuatu yang sebenarnya kita sudah nyaman di situ, sudah ada profit yang luar biasa, sudah, tapi ternyata ini nggak disukai Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang-orang, mohon maaf, yang meninggalkan riba. Orang yang kerjanya di bank-bank yang masih konvensional, itu berat loh sebenarnya, yaitu riba. Untuk ninggalin, resign dari situ juga berat. Aduh, saya belum ada tempat kerjaan yang lain. Tapi kalau tekadnya bulat, kuat, ya karena dia percaya bahwa siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan gantinya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu banyaklah testimoni seperti itu, kita bisa lihat banyak yang sering cerita sukses story-nya ketika meninggalkan pekerjaan yang dulu sudah dia nyaman di situ, gajinya besar, tapi dia tinggalkan demi hijrah, ya, untuk mendapatkan yang lebih baik. Maka pelan-pelan Allah nggak akan meninggalkan hambanya, seperti itu. Jadi gitu Ustaz Hermanto, jawaban saya tentang boikot. Boikot mah tetap boikot, ya. Masalah itu mah nanti pasti ada solusinya, saya yakin. Dan tadi bisa saja pihak-pihak yang diboikot itu akan putar balik gitu. Mendukung Zionis, ya minimal berhentilah. Ya udah stop, jangan boikot lagi, kami nggak lagi bantu Israel, kan bisa saja selesai masalahnya. Kira-kira gitu. Ya. Allahu a'lam bishawab. Jika kita ini sakit berangkat ke Palestina, kemudian gugur, apakah kita dikategorikan syahid? Sedang kita punya keluarga di Indonesia. Yang kedua, sebagai orang Indonesia, bagaimana sikap yang bijak untuk mendukung dan membela Palestina? Atau pertanyaannya dan juga kepada yang bertanya. Pertanyaan yang kedua saya jawab dulu. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana sikap kita hari ini yang pas. Ya pertama, alhamdulillah kita hidup di negara Indonesia, di mana Indonesia adalah negara yang juga vokal mendukung Palestina. Bahkan infonya saya dengar kemarin sudah mulai ada tuh secara resmi ya bantuan dari pemerintah yang dikirimkan untuk yang sedang terzolimi atau sedang butuh ya di Gaza itu. Belum lagi yang non pemerintah, masya Allah lebih banyak lagi mungkin jumlahnya ya. Kita di Indonesia kurang apalah, banyak influencer, banyak dai-dai besar, para ustadz, para kiai yang dia ketika buka donasi baru berapa hari saja sudah dapat belasan miliar, bahkan puluhan miliar, baru dalam hitungan hari saja. Saking orang percaya kepada sosok ini, ya. Nah, jadi kalau sikap kita ditanya bagaimana sikap kita di Indonesia, pertama kita jangan diam aja. Minimal apa? Mendoakan, ikut tunjukkan keberpihakan kita, ya jangan takut-takut. Dalam sehari 2 hari ini atau mungkin baru kemarin ya, saya mulai melihat ada fenomena tentang semangka.
Udah mulai banyak yang bikin status di WA ya, gambar semangka. Itu saya nggak tahu ya. Ini pendapat saya pribadi gitu. Ini jangan-jangan juga ada sesuatu di situ. Ya, yang membuat kita tuh jadi agak mengkaburkan keberpihakan kita, dikamuflasekan dengan semangka. Bisa saja kalau ini marak, yang senang itu ya orang Israel gitu. Orang Zionis senang. Kenapa? Karena mereka sudah mulai ragu-ragu untuk menunjukkan yang sebenarnya, pakai kamuflase gitu. Ya, tapi ini juga tidak membantah semuanya, karena ada juga saya lihat orang-orang yang selama ini diem, dia nggak berani menunjukkan sikapnya, mungkin karena ada undang-undang. Ada undang-undang misalnya, mohon maaf ya, ASN misalnya, atau aparat. Kan mereka orang-orang yang nggak boleh menunjukkan keberpihakan dalam hal seperti ini. Dia harus netral. Nah, ketika mulai ada fenomena semangka itu, saya lihat mulai juga tuh bikin status gitu. Oh, berarti ada gunanya nih. Jadi ada gunanya buat mereka. Tapi kalau kita merasa kita dengan menunjukkan terang-terangan dengan bendera Palestina, kenapa harus digantikan dengan semangka? Nah, itu jadi intinya adalah tunjukkan keberpihakan kita dengan cara yang sesuai dengan kita. Kalau kita ada keterbatasan secara undang-undang, secara apa, silakan diatur saja. Ya, kemudian kita ikut mendoakan, ikut membantu. Ketika ada munasoroh, kita ikut menyumbang, berapapun itu. Bahkan termasuk besok ya, informasinya hari Ahad itu juga ada aksi ya yang lebih besar lagi dibanding yang sebelumnya. Karena ada MUI, ada tokoh-tokoh ormas, ada orang-orang pemerintahan juga ikut di sana, ada ketua MPR ya dan sebagainya. Itu juga ada besok, dan tempatnya pun di sentral kota atau ibu kota Indonesia hari ini ya. Saya nggak tahu IKN udah resmi apa belum ya, masih Jakarta kan ibu kota kita ya. Di Monas itu dikumpulkan besok. Nah, ini kalau kita punya waktu luang ikut besok ya. Jadi rasional saja, rasional sesuai dengan kemampuan kita dan tunjukkan keberpihakan kita. Itu, dan medsos ya, hari ini medsos kita bisa gunakan dengan mudah dan gratis. Emang kita bikin status IG itu bayar? Enggak. Kita bikin status WA apakah bayar? Tidak. Bayar Ustaz, pakai data. Itu kan beda lagi ya. Pakai data mah kita enggak munasoroh pun kita tetap pakai juga ya. Jadi sejauh itulah sikap yang harus kita lakukan. Kemudian bagaimana kaitannya dengan kalau kita berangkat ke sana? Ya mohon maaf nih, saya harus klarifikasi dulu yang nanya ini siapa ya. Siapa tahu yang nanya ini adalah anggota Kopassus misalnya, adalah seorang tentara yang hebat ya. Jadi kalau dia datang ke sana, dia itu sebanding dengan 3 tentara Hamas misalnya. Oh boleh, saya dukung dia untuk berangkat. Tapi kalau dia hanya rakyat biasa, silat aja nggak bisa gitu, nah itu mohon maaf, lebih baik jangan berangkat ya. Ya, kenapa? Karena saudara-saudara kita di sana itu jauh lebih hebat dari kita. Tentara Hamas itu mereka nggak main-main ya. Latihannya mungkin lebih hebat dari tentara yang lain, keberanian, spiritnya. Kemudian saudara-saudara kita yang sedang ya dibom tiap hari, itu mentalnya jauh berlipat-lipat lebih hebat dari kita. Jadi kita kalau mau ke sana harus mengukur diri dulu. Saya kira-kira saya di sana bermanfaat atau tidak gitu. Atau malah nyusahin sampai sana malah ikut jadi pengungsi, malah ikut makan dibantu ya. Ya ngapain ke sana? Nah, jadi kalau ke sana itu jelas-jelas dulu tujuannya apa. Oh, saya ternyata diutus oleh lembaga kemanusiaan untuk mengantarkan donasi. Oh boleh, kalau itu boleh Zat. Kalau itu tujuannya boleh. Nah mungkin bisa jadi yang maksud yang pertanyaannya ini. Jadi pas dia ke sana ngantar bantuan, ya tapi bantuannya juga besar ya. Misalnya 100 miliar gitu yang sudah atau ada bertonton gitu. Jangan ke sana cuman bawa kresek gitu kan. Ini saya mau bantu. Nah itu mah dari sini aja, nggak perlu ke sana. Kan mahalan ongkosnya daripada bawahnya ini kan. Ya jadi harus lihat konteksnya, dan kalau betul tadi dia sebagai orang lembaga kemanusiaan ya diutus ke sana untuk ngirim bantuan, ternyata sedang begitu tuh dia kena bom, kenapa? Insya Allah dia tercatat sebagai syahid ya, karena betul-betul dalam memperjuangkan fisabilillah ya. Jadi lihat dulu konteksnya, jangan ujuk-ujuk berangkat aja gitu ya. Lihat dulu konteksnya, kita mau ngapain, apa yang kita akan lakukan ya, ada manfaatnya atau tidak. Nah, itu harus diukur ya, supaya kita bisa ikut menyumbang dan membantu Palestina sesuai dengan konteksnya dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Allahu a'lam bishawab. Di penghujung kajian ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menghijabah. Saya tidak tahu dalam majelis ini
Mungkin ada banyak di sini yang doanya menembus langit, ya, diaminkan Allah SWT. Maka kita saya memandu berdoa sama-sama. Semoga Allah menerima doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ذليلا إلا عزيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر مجاهدين في فلسطين اللهم وحد صفوفهم وثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.